Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, bertemu dengan saya Umu Nova dalam program Indahnya Islam. Program ini adalah kerjasama antara LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Dalam program ini kita akan membahas mengenai Muslimah dan Islam. Sore hari ini kita akan membahas tema mengenai amalan-amalan sunnah pendulang pahala besar di bulan suci Ramadan. Tentunya saya tidak sendiri karena di studio hari ini telah hadir bersama kita semua Ustazah Sri Hartini, Sarjana Agama. Beliau adalah pemerhati keluarga dan generasi. Baik, kita sapa dulu Ustazah kita sore hari ini. Baik Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nova. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah khair. Memasuki bulan Ramadan ini ya Ustazah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada pahala yang berlimpah ya Ustazah. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah pendulang pahala besar di bulan suci Ramadan. Berarti bukan hanya amalan wajib ya Ustazah ya. Begitu betul. banyak amalan-amalan sunnah yang sebenarnya bisa kita kerjakan di samping amalan-amalan wajib tersebut. Iya, betul. Baik Ustazah, kita sudah nggak sabar nih mau dengar apa aja sih amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada pahala yang berlimpah tersebut. Silakan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemilik dan pengatur alam manusia dan kehidupan. Shalawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini senang saya bisa membersamai pemirsa di rumah dalam acara Indahnya Islam. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ternyata banyak sekali di bulan Ramadan itu pahala yang berlimpah ketika kita itu melakukan amalan-amalan baik itu wajib maupun sunnah. Amalan-amalan yang kita bisa peroleh pahala yang berlimpah itu banyak sekali sesungguhnya ya. Salah satunya kan kalau wajib tuh tentunya puasa Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian ada juga sholat sunnah ya, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Sholat tarawih ya tentunya kalau yang khasnya di bulan Ramadan ini. Kemudian juga itikaf, kemudian juga sedekah, memperbanyak sedekah, kemudian memberikan kepada orang yang berpuasa itu bukaan gitu ya Mbak Nova ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi sesungguhnya pemirsa LDS TV, puasa di bulan Ramadan itu luar biasa ya. Yang wajib, yang sunnah saja luar biasa, apalagi yang wajib gitu seperti saat ini gitu. Jadi kita harusnya bersemangat gitu untuk melakukan puasa ini. Karena apa? Dengan puasa ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian ini ada keutamaan puasa Ramadan sesungguhnya ya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu Mbak Nova. Ini hadisnya hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Jadi Allah janjikan ampunan. Mungkin kita sebagai manusia kan banyak sekali dosa ya Mbak Nova selama di luar bulan Ramadan gitu. Jadi Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan itu untuk kita itu berpuasa, sehingga puasa kita, puasa orang-orang beriman dan bertakwa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu gitu Mbak Nova.
Kemudian ada juga amalan sunnah yang luar biasa pahalanya di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, Iya. kemudian ada sholat witir, ada juga sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat syuruk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan karena pahalanya luar biasa ya. Terutama tarawih ya Ustazah, Iya, karena di gitu. sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan Iya, lain kecuali di betul. bulan Ramadan. Iya, Ustazah. jadi khususan ya di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kita untuk melakukan sholat ya, yaitu sholat tarawih Memperbanyak gitu. sholat ya, Ustazah, ya. Memperbanyak sholat tarawih. Selain itu juga ada amalan sunnah yang lain yang sesungguhnya Allah berikan di luar bulan Ramadan itu dengan satu huruf itu diganjar 10 kali kebaikan. Masya Allah. Ya, satu huruf 10 kali kebaikan di bulan-bulan yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini ada amalan sunnah yaitu tilawah Quran, Mbak Nova ya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ya. Pahalanya lebih dari 10 kali kebaikan. Itu satu huruf. Biasanya kalau kita ya pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan itu benar-benar kita tuh semangat ya, Iya. bukan hanya satu juz ya Mbak Untuk Nova tilawah gitu ya, ya, untuk Ustazah. tilawah gitu ya. Kebayang sama kita kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran gitu. Jadi sudah sepantasnya lah kalau kita jangan terleha-leha, jangan juga Iya. kita aduh lah capek lah, Banyak bobo Ustazah. banyak tidur gitu ya. Sebaiknya kita ya banyak membaca Al-Quran gitu. Bisa jadi nanti kita programkan ya, satu hari satu juz atau one day one juz gitu ya, atau Menghafal misalnya hadis mungkin ya, Ustazah. iya, sambil kita mempelajari juga Al-Quran itu secara tajwidnya, kemudian juga secara makna-makna yang terkandung di dalam Memahami, Ustazah. memahami ayat-ayat Al-Quran itu, karena memang Al-Quran petunjuk ya, hudalinas, petunjuk bagi kita manusia. Masya Allah, gitu. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Menarik sekali ya tema kita pada sore hari ini. Baik Ustazah, karena pemirsa semua sudah menunggu Ustazah, jadi tetap di sini Ustazah, karena kita akan break dulu sebentar. Pemirsa, masih bersama indahnya Islam dalam tema amalan-amalan sunnah pendulang pahala besar di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini bersama Ustazah Sri Hartini. Tafadhol Ustazah. Iya, alhamdulillah Mbak Nova dan juga pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah bahas bagaimana luar biasa Allah memberikan pahala berlipat ganda ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini adalah sunnah, namun di bulan Ramadan ini Allah berikan keistimewaan sehingga Allah beri lipat gandakan. Nah, tapi jangan juga kita hanya membacanya saja ya, tentunya kita juga punya kewajiban untuk mentadaburi, memahami, kemudian juga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi apa-apa yang dilarang Allah yang ada di Al-Quran gitu, Mbak Nova. Kemudian amalan sunnah yang lain tadi kita sudah di awal sebutkan bahwa
memberikan orang itu apa, bukaan gitu ya, makanan untuk berbuka. Allah berikan kita pahala, apalagi kalau misalnya orang yang tidak puasa Mbak Nova ya. Jadi Allah berikan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Dan itu tidak mengurangi pahala dari orang yang menjalankan puasa tersebut gitu. Jadi kebayang ya, kita cuma bikin kue, bikin takjilan gitu, kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa dan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut gitu. Jadi mungkin gitu ya, kita harus targetkan di bulan Ramadan ini kalau bisa tiap hari gitu mana Pak ya, untuk memberikan takjilan gitu, bukan hanya satu orang gitu ya, bisa jadi puluhan orang atau ratusan orang gitu, karena luar biasa pahalanya gitu ya. Jadi termasuk juga kita juga di dalam kehidupan gitu ya, di dalam keluarga kita juga memberikan kemurahan untuk kita itu memberikan semangat ya mungkin kepada para anggota keluarga kita, untuk mereka juga di bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, sehingga mereka juga kita berikan suguhan berbuka yang istimewa juga. Tentunya misalnya kalau kepada anak-anak kita ya, di rumah itu kita berikan kepada mereka itu bukaan-bukaan yang membuat mereka itu merasakan bahwa wow, Ramadan tuh luar biasa gitu ya, Ramadan tuh enak loh, karena mama selalu bikin makanan-makanan yang istimewa, yang enak-enak gitu, sehingga mereka itu bersemangat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan itu gitu ya. Kemudian kita juga ya dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmizi ya, siapa yang memberi makan saat berbuka orang-orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa. Itu hadisnya gitu ya. Kemudian amalan sunnah yang lain adalah kita itu bersedekah ya. Orang yang berpuasa itu, kita di bulan Ramadan itu kita bersedekah yang sebanyak-banyaknya, karena sedekah di bulan Ramadan itu tentu saja dilipat gandakan oleh Allah pahalanya gitu ya. Jadi kita disyariatkan untuk kita tuh memperbanyak sedekah gitu ya. Kalau di bulan-bulan yang lain kan Allah juga kalau secara umum Allah itu kan memberikan kemuliaan-kemuliaan kita yang bersedekah ya Mbak Nova gitu ya. Dengan kita bersedekah, selain kita mendapatkan pahala, kita juga memberikan tolak bala ya, kita itu dijauhkan dari bala bencana gitu ya. Bisa juga kalau kita itu bersedekah itu juga bisa jadi penghalau untuk kita itu penyembuhan gitu ya, kita mendapatkan ketika kita sakit, kita banyak bersedekah, bisa jadi juga itu bisa mendatangkan obat bagi orang yang sakit gitu ya. Nah seperti itu, jadi Allah melipat gandakan 10 kali lipat gitu ya, pahala bahkan 700 kali lipat Mbak Nova ya, pahala di sisi Allah SWT. Dan yang terpenting, Allah janjikan surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah, khususnya bersedekah pada bulan suci Ramadan ini gitu ya. Kemudian pahala ataupun amalan sunnah yang lain yang Allah berikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini adalah itikaf Mbak Nova gitu ya. Itikaf di 10 akhir malam terakhir di bulan Ramadan itu luar biasa gitu ya. Di salah satunya kan kalau di akhir-akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar itu di bulan-bulan terakhir itu ya. Di malam-malam terakhir. Jadi ini ada hadisnya ya, Aisyah radhiyallahu an berkata ya, bila telah memasuki 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, Nabi SAW itu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, istrinya, dan meninggalkan istrinya ya, tidak berhubungan suami istri. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terkenal dengan mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Jadi fokus dengan ibadah, memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan gitu. Nah di dalam itikaf ini banyak sekali gitu ya
amalan-amalan yang lain. Jadi kalau misalnya beriktikaf itu bukan hanya juga tidur-tidur aja di masjid Mbak Nova, tapi kita juga melakukan amalan-amalan yang sunnah tadi gitu ya, tilawah Al-Quran, kemudian mengkaji Islam, kemudian juga berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang di dalam itikaf itu adalah aktivitas ibadah, bukan hanya tidur gitu ya. Jadi seperti itu gitu Mbak Nova. Kemudian disunahkan juga kita itu di dalam malam Lailatul Qadar itu membaca doa, ya Allah, sungguh Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Jadi intinya bahwa kita ya di dalam itikaf itu senantiasa kita itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu atas segala dosa yang kita perbuat, karena kan kita manusia ya Mbak Nova ya, kita memang tempatnya lupa, tempatnya salah, sehingga kita senantiasa berdoa untuk ampunan Allah SWT, mohon ampun ya, gitu. Baik Ustazah, kita break sebentar sebelum kita setelah ini nanti kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya. Masih bersama Indahnya Islam, kita kembali lagi bersama Ustazah Sri Hartini. Tafadhol Ustazah, dilanjutkan yang lagi seru tadi. Iya, tadi kita sudah bahas bagaimana amalan sunnah yang di bulan Ramadan ya, yang dilakukan biasanya oleh kaum muslimin itu di 10 hari terakhir, yaitu iktikaf. Selain itu amalan sunnah yang lain yaitu kita itu disyariatkan di bulan Ramadan itu untuk melakukan umroh. Gitu ya? Umroh ya. Umroh itu yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah sangat utama, bahkan bisa menyamai ibadah haji yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Ini diriwayatkan ya, sumbernya itu adalah dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila datang bulan Ramadan maka lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji. Ya, jadi luar biasa ternyata umroh di bulan Ramadan itu disamakan pahalanya dengan pahala haji di bulan-bulan yang lain gitu, Mbak Nova, lebih fokus gitu ya, ya. Ustazah. Jadi ketika berumroh itu di tanah haram itu melakukan ibadah-ibadah ritual-ritual seperti tadarus, kemudian seperti menghafal zikir, istighfar gitu ya saja, atau mentadaburi Al-Qur'an, memahami arti-artinya itu lebih fokus karena di bulan Ramadan, karena tidak ada kegiatan yang lain ya Ustazah, ya lebih fokus kepada ibadah. Iya. Gitu, Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Mbak Nova, bila datang bulan Ramadan maka lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji. Nah, para ulama hadis menyatakan maksudnya setara dengan ibadah haji itu adalah pahalanya umroh. Pahala umrohnya itu gitu ya. Tapi pengerjaannya itu tetap 10 hari ya Ustazah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sesungguhnya kalau misalnya di bulan Ramadan itu sebaiknya kita tuh melakukan umroh, Mbak, gitu ya. Bagi yang mampu ya Ustazah. Betul. Jadi
Jadi hadis tentang bagaimana Allah itu melipat gandakan ya pahala di bulan Ramadan itu adalah barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang fardu atau wajib. Iya, di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain bulan Ramadan. Masya Allah. Berarti ini ketika kita itu melakukannya tidak di Ramadan, itu satu. Begitu melakukannya di bulan Ramadan, pahala amalan-amalan sunnah tadi itu dilipat gandakan menjadi 70 perbuatan Masya Allah. bulan itu yang Ramadan ya. Perbuatan yang sunnah, Ustazah. Kemudian yang fardu demikian juga dengan yang fardu. Lebih lagi tentunya. Kalau sunnah seperti itu, apalagi yang dia amalan-amalan yang wajib gitu ya. Kemudian ada hadis yang lain disebutkan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau untuk puasanya sendiri itu Allah sendiri yang berurusannya langsung dengan Allah. Allah langsung yang memberikan pahala ya Ustazah ya. Iya betul. Jadi khusus gitu untuk puasa itu aku sendiri gitu ya, dalam artian bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu sungguh luar biasa istimewanya gitu ya. Jadi kan kalau kita di dalam bulan Ramadan itu kan hanya kita sama Allah yang tahu ya. Kita bisa aja kita pura-pura gitu puasa gitu ya, dilihat orang gitu, giliran ini nyumput sedikit gitu ya, minum gitu ya, minum terus nanti lap lagi gitu ya. Karena mungkin itu amalan puasa itu kan panjang ya Ustazah ya, tidak seperti amalan sholat bisa 10 menit gitu ya, bisa 15 menit gitu. Tetapi ketika kita berpuasa itu lama gitu kan, jadi tidak diketahui manusia pun kita bisa sembunyi-sembunyi untuk makan ataupun minum. Makanya itu Allah menjanjikan, Allah langsung yang memberikan pahalanya. Istimewa gitu. Maka kita sebagai seorang muslim ya memang benar-benar harus fokus gitu ya melakukan puasa ini, benar-benar kita itu ini adalah persembahanku untuk Allah dan hanya Allah lah yang menilai puasaku itu, sehingga kita punya semangat untuk mengkhususkan untuk kita itu khusyuk dalam puasa kita, dalam artian bahwa dalam puasa itu nggak main-main gitu ya, ini dipantau langsung sama Allah gitu, karena memang yang memberikan pahala itu hanya Allah gitu ya, Allah SWT gitu. Masya Allah. Seperti itu Mbak Nova gitu ya. Mungkin nanti akan ada di akhir kita akan minta ditarik benang merahnya tuh Ustazah, amalan-amalan yang tadi sudah Ustazah jabarkan, nanti apa saja sih Ustazah yang lebih spesifik ya Ustazah ya. Jadi mungkin nanti Ustazah akan mengulang lagi sedikit di statement closing. Jadi sesungguhnya semua amalan sunnah di bulan Ramadan itu semuanya istimewa gitu ya. Kalau kita lihat bahwa sesungguhnya baik istimewanya itu semuanya gitu ya. Tidur aja jadi ibadah ya Ustazah. Iya betul. Benar nggak sih itu Ustazah? Betul. Iya, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah gitu. Jadi kita itu semua itu berpahala gitu ya Mbak Nova gitu. Jadi baik tadi itu kita tadarus, baca Al-Quran, kemudian beriktikaf, sholat sunnah, tarawih dan lain sebagainya, itu luar biasa pahalanya gitu loh Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ustazah, kita dari tadi sudah berbincang mengenai pahala-pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Baik Ustazah, kita tarik benang merah sebagai closing statement kita Ustazah. Apa saja sih intinya tuh supaya kita dapat amalan sunnah yang pahalanya tuh berlipat-lipat ganda? Sedikit, padat, tapi banyak pahalanya gitu saja. Tafadhol Ustazah. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, kita perlu sadari bahwa kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini kita sudah tahu bahwa amalan-amalan yang Allah berikan atau yang Allah
yang kita lakukan itu Allah berikan pahala yang berlipat ganda gitu. Dan kita juga tahu bahwa hanya 1 bulan gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk kita melakukan amalan-amalan yang memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita perlu ingat kembali konsep ihsanul amal yaitu amal ihsan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu niatnya, Mbak Nova. Ya, niatnya kita harus teruskan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain gitu ya. Kemudian caranya juga benar. Makanya kalau kita di bulan Ramadan ini nggak ngaji gitu ya, nggak mengkaji Islam, bagaimana amalan-amalan itu yang diterima yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka rugi sekali Mbak Nova gitu. Jadi seharusnya kita tetap ngaji ya, tetap mengkaji ilmu gitu, sehingga kita tahu amalan-amalan yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi giat menuntut ilmu gitu ya. Berarti cari ilmunya dulu. Iya, betul. Yang paling utama itu supaya kita bisa menjalankannya dengan niat yang lurus, dengan cara yang benar. Yang benar gitu. Ya. Baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini adalah amalan-amalan yang paling utama pahalanya, baik amalan sunnah ataupun apalagi amalan-amalan fardunya. Begitu ya Ustazah ya? Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai dengan Ustazah Sri Hartini memberikan materi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi bermanfaat untuk kita semua dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kita ya Ustazah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya Umu Nova undur diri, mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap saya yang tidak berkenan. Anda tetap dapat mengikuti program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.